Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang memori eksternal dan perangkat input atau output. Nah, dalam era digital ini, perkembangan yang berkembang pesat, efisiensi pengelolaan data dan komunikasi antara pengguna dengan sistem komputer menjadi hal yang sangat krusial tentunya. Memori uh, eksternal dan perangkat input atau output ini memainkan peran penting dalam memastikan sistem operasi dapat bekerja dengan optimal, uh, baik itu dalam penyimpanan data jangka panjang maupun dalam interaksi dengan perangkat keras lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi ini kami akan membahas lebih dalam tentang perangkat memori eksternal dan perangkat input atau output, bagaimana keduanya itu bisa berkontribusi dalam sistem operasi serta dampaknya terhadap revolusi digital yang kita rasakan saat ini. Kita langsung masuk saja pada pendahuluannya. Dalam era digital yang berkembang pesat, memori eksternal dan perangkat input atau output telah menjadi elemen krusial dalam mendukung kemajuan teknologi. Perangkat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pengelolaan sistem operasi modern. Memori eksternal ini memungkinkan penyimpanan data dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori internal. Hal ini mendukung kebutuhan penyimpanan data yang terus meningkat, mulai dari dokumen pribadi hingga database perusahaan besar. Dengan kehadiran memori eksternal, pengguna mencadangkan data dengan mudah menyimpan, memindahkan, dan mencadangkan datanya, sehingga resiko kehilangan informasi itu dapat diminimalkan. Selain itu, fleksibilitas dan portabilitas yang ditawarkan oleh perangkat ini memberikan nilai tambah bagi para pengguna di berbagai sektor. Nah, ini ada apa itu sih dari memori eksternal itu sendiri. Nah, memori eksternal ini memegang peranan sentral dalam mendukung kebutuhan pengelolaan data yang semakin kompleks di era digital. Sebagai penyimpanan yang terpisah dari CPU, perangkat seperti hard disk, solid state drive atau yang bisa disebut SSD, dan flash drive ini memungkinkan pengguna untuk mengatasi keterbatasan kapasitas memori internal. Keunggulan utamanya keunggulan utama memori eksternal ini terletak pada kemampuannya menyimpan data dalam jumlah besar secara aman, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk memindahkan data antar perangkat tanpa kesulitan. Dalam konteks pengelolaan sistem operasi, memori eksternal menjadi solusi untuk menyimpan file sistem, cadangan data, serta aplikasi besar yang memerlukan ruang penyimpanan signifikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan performa sistem, tetapi juga memberikan ketenangan kepada pengguna karena data penting dapat disimpan secara terorganisir dan aman dari resiko kehilangan akibat kerusakan perangkat utama. Selain itu, dukungan terhadap teknologi penyimpanan modern seperti drive berbasis cloud yang dapat diakses melalui perangkat keras eksternal membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam lingkungan digital yang dinamis. Di luar itu, memori eksternal juga mendukung efisiensi pengolahan sumber daya pada sistem operasi dengan menyediakan ruang tambahan untuk caching, filter memori, atau fungsi swap
file. Nah, hal ini memungkinkan sistem untuk tetap beroperasi secara optimal. Bahkan saat menangani tugas yang membutuhkan sumber daya intensif, dengan kata lain memori eksternal itu bukan hanya alat tambahan, tapi juga fondasi yang memperkuat sistem operasi dalam menjalankan tugasnya dengan andal. Kemudian yang selanjutnya adalah peran perangkat I/O atau input-output. Perangkat input-output atau I/O memiliki peran strategis dalam memastikan interaksi yang efektif antara pengguna dan komputer. Sebagai jembatan utama antara manusia dengan sistem, perangkat I/O memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah kepada komputer atau input dan menerima hasil pengolahan data atau output secara real-time. Perangkat seperti keyboard, mouse, layar monitor, printer, hingga perangkat I/O canggih seperti scanner dan handset VR memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan mendukung produktivitas. Dalam konteks pengelolaan sistem operasi, perangkat I/O adalah elemen penting yang memastikan komunikasi dua arah berjalan dengan lancar. Misalnya, keyboard dengan mouse memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka sistem operasi dengan cepat. Sementara, output seperti layar atau printer memberikan hasil yang dapat dipahami dalam format visual ataupun fisik. Keberadaan perangkat I/O juga memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik, mendukung berbagai kebutuhan pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik melalui perangkat input khusus seperti pengenal suara atau perangkat braille. Kemudian, konektivitas dan kecepatan. Dengan kemajuan teknologi terbaru, konektivitas antara memori eksternal dan perangkat I/O telah mengalami revolusi yang signifikan. Standar seperti USB 3.0, USB 3.2, Thunderbolt, dan bahkan USB-C memungkinkan transfer data dengan kecepatan luar biasa, jauh melampaui kemampuan teknologi sebelumnya. Ini memberikan dampak yang besar pada bagaimana data dikelola, diproses, dan juga dipindahkan. Kecepatan transfer yang tinggi memungkinkan pengolahan data besar dalam waktu yang jauh lebih singkat, mendukung produktivitas pengguna di berbagai sektor. Dalam sistem operasi modern, konektivitas berkecepatan tinggi mempermudah integrasi antar perangkat, seperti memori eksternal dengan komputer atau perangkat pintar lainnya, sehingga mempercepat akses file, pengarsipan, dan juga pencadangan data. Sebagai contoh, dengan Thunderbolt 4 yang menawarkan kecepatan hingga 40 Gbps, transfer file besar seperti video, resolusi tinggi, atau database kompleks dapat dilakukan dalam hitungan detik, menghemat waktu dan tenaga pengguna. Keamanan data merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam penggunaan memori eksternal. Meskipun memori eksternal menawarkan kemudahan dalam menyimpan dan memindahkan data, hal ini juga membawa tantangan tersendiri terkait perlindungan informasi yang disimpan. Di dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman siber, menjaga kerahasiaan dan integritas data menjadi prioritas utama. Keamanan data pada memori eksternal tidak hanya melibatkan proteksi terhadap perangkat fisiknya, tetapi juga terhadap data yang disimpan, yang seringkali mengandung informasi sensitif
baik bagi individu maupun organisasi. Salah satu langkah yang sangat penting dalam melindungi data adalah penerapan enkripsi. Enkripsi memastikan bahwa meskipun data pada memori eksternal jatuh ke tangan yang salah, informasi tersebut tidak akan dapat diakses tanpa kunci dekripsi yang tepat. Teknologi enkripsi modern menggunakan algoritma yang sangat kuat untuk mengamankan data. Bahkan ketika perangkat dicuri atau hilang. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan pemiliknya. Selain enkripsi, penggunaan password atau OTN biometrik pada perangkat memori eksternal juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan. Dengan menambahkan lapisan perlindungan TAM ini, pengguna dapat memastikan bahwa hanya memiliki akses ke data yang tersimpan. Password yang kuat dan untuk dapat menjadi garis pertahanan pertama terhadap upaya pembobolan. Sementara autentikasi biometrik seperti sidik jari atau penggunaan wajah menawarkan solusi yang lebih praktis dan aman. Penyimpanan awan closed tracks telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam pengelolaan data di era digital. Sebagai modern untuk memori eksternal, penyimpanan awan menawarkan berbagai keuntungan yang tidak dimiliki oleh media penyimpanan tradisional. Layanan seperti Google Drive, Dropbox, iCloud, dan One memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berdata dari mana saja dan kapan saja. Hanya dengan koneksi internet ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam pengelolaan. Salah satu keunggulan utama penyimpanan awan adalah kemampuannya untuk menyediakan kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas. Berbeda dengan memori eksternal fisik yang memiliki kapasitas terbatas. Penyimpanan awan memungkinkan pengguna untuk memperluas ruang penyimpanan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus khawatir tentang batasan ruang atau perangkat keras tambahan. Dengan begitu, pengguna dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Di sini saya akan menjelaskan di bagian dan Pak
pada sistem operasi. Satu, yakni meningkatkan kapasitas dan stabilitas data. Memori eksternal memungkinkan sistem operasi mengelola data dalam skala besar, mendukung kebutuhan pengguna modern seperti penyimpanan file, multimedia, dan data berbasis cloud. Memungkinkan ekspansi kapasitas penyimpanan tanpa perlu mengganti perangkat utama. Kemudian, yang nomor 2, kecepatan akses data yang lebih tinggi. Inovasi seperti SSD dan NVMe mendukung kecepatan baca atau tulis yang lebih cepat, mempercepat proses booting, pengoperasian aplikasi, dan pengelolaan file besar. Terus, sistem operasi dapat mengoptimalkan penggunaan memori eksternal untuk multitasking yang lebih efisien. Kemudian yang nomor 3, efisiensi energi dan performa sistem. Perangkat modern seperti SSD mengonsumsi daya lebih rendah dibandingkan HDD, mendukung pengoperasian perangkat portable lebih hemat energi. Terus, sistem operasi memanfaatkan efisiensi perangkat ini untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang nomor 4, integrasi dengan teknologi modern. Sistem operasi kini dirancang untuk kompatibel dengan perangkat One O berkecepatan tinggi seperti USB 3.0 dan Thunderbolt, memungkinkan transfer data lebih cepat. Dukungan untuk perangkat IoT, Internet of Things, memungkinkan integrasi ekosistem perangkat yang lebih canggih. Kemudian lanjut, inovasi teknologi. Inovasi dalam teknologi memori eksternal telah menjadi katalis utama dalam revolusi digital, membawa perubahan signifikan pada cara data disimpan, diakses, dan dikelola. Salah satu terobosan terbesar adalah hadirnya Solid State Drive (SSD) dan Non-Volatile Memory Express yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan keandalan yang jauh melampaui teknologi penyimpanan tradisional seperti hard disk drive, HDD. Inovasi ini tidak hanya berdampak pada perangkat keras, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap performa sistem operasi, memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih responsif. Keunggulan utama SSD dan NVMe terletak pada kecepatan transfer data yang luar biasa tinggi. SSD dengan teknologi berbasis flash memory menghilangkan kebutuhan akan komponen mekanis seperti piringan membaca dan menulis data dalam hitungan milidetik. Mempercepat waktu pengembangan lebih lanjut, membawa kecepatan ini ke tingkat berikutnya dengan memanfaatkan antarmuka, peripheral component interconnect express yang dirancang khusus untuk komunikasi data yang lebih cepat dan efisien. Dengan kecepatan hingga beberapa megabyte per detik, NVMe memungkinkan sistem operasi untuk memproses data besar secara real-time, mendukung kebutuhan aplikasi modern seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan virtualisasi. Oke, lanjut.
tantangan yang dihadapi. Berikut ada 4. Yang pertama, kompatibilitas antar perangkat. Tidak semua memori eksternal dan perangkat 1.0 kompatibel dengan semua sistem operasi atau perangkat keras. Kemudian, perbedaan dalam versi port, driver, atau protokol komunikasi dapat menyebabkan perangkat tidak berfungsi optimal. Kemudian nomor 2, keandalan dan ketahanan data. Risiko kerusakan fisik pada memori eksternal seperti flash drive atau hard disk dapat menyebabkan kehilangan data sistem. Kemudian, operasi harus menangani potensi korup data yang sering terjadi pada perangkat penyimpanan murah atau berkualitas rendah. Yang ketiga, keamanan data. Memori eksternal yang hilang atau dicuri dapat menyebabkan kebocoran data jika tidak dilengkapi dengan fitur enkripsi. Kemudian, sistem operasi harus terus meningkatkan perlindungan terhadap akses tidak sah ke perangkat eksternal. Kemudian yang nomor 4, keterbatasan daya tahan dan usia perangkat. Perangkat seperti SSD memiliki batas siklus baca atau tulis yang terbatas, sehingga rentan terhadap penurunan performa seiring waktu. Sistem operasi harus dapat memantau kesehatan perangkat dan memberikan peringatan kepada pengguna. Oke. Baik, Nah, bisa kita lihat juga dari pembahasan tadi bahwa memori eksternal dan perangkat input atau output itu merupakan elemen fundamental dalam pengolahan sistem operasi. Tanpa adanya perangkat penyimpanan yang efisien dan sistem input atau output yang optimal, penggunaan komputer dan teknologi digital itu tidak akan sepraktis sekarang. Seiring dengan perkembangan teknologi juga ya, seperti yang dibilang sebelumnya, inovasi dalam memori eksternal dan perangkat input atau output itu akan terus berlanjut, memberikan pengalaman komputasi yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang keduanya ini aspek yang sangat penting bagi kita, terutamanya bagi kita sebagai calon di bidang teknologi itu informasi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pencapaian kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.